Setelah selesai menjalani otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang, jenazah Eno Fahira, korban pembunuhan dan dugaan kekerasan seksual di salah satu mes di Tangerang, Sabtu 14 Mei 2016, langsung dikebumikan oleh keluarganya di pemakaman umum Desa Pegandikan, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang, Banten. Isak tangis keluarga mewarnai pemakaman Eno yang merupakan anak bungsu dari 7 bersaudara yang meninggal dengan kondisi yang mengenaskan dengan cangkul yang masih menancap di kemaluan korban. Eno diketahui sudah bekerja di wilayah Tangerang sejak 1 tahun. Sementara di tempat barunya, Eno baru bekerja selama 4 bulan. Eno biasa pulang ke rumah orang tuanya di Lebakwangi, Kabupaten Serang setiap 1 bulan sekali. Di kalangan keluarga, Eno dikenal sebagai gadis pendiam dan jarang bercerita tentang masalah kepada keluarganya. Enggak sih. Enggak, soalnya dia mah pendiam, di rumah juga enggak sering ngobrol. Cuek-cuek aja. Punya masalah apa gitu? Enggak. Paling sama temennya dia mah yang depan rumah. Kalau sama kakak-kakaknya mah enggak. Jadi datang itu cuma tidur, kalau habis tidur baru main sama temennya, habis itu tidur lagi baru berangkat lagi, kayak gitu-gitu aja kalau di rumah. Sementara itu pihak keluarga korban berharap polisi cepat menangkap pelaku dan menghukum berat pelaku yang menyebabkan Eno tewas. Ada saya aja ngeregang nyawa kayak gitu disiksa. Kalau mau bunuh secara langsung, jangan disiksa kayak gitu. Apaan coba? Padahal menginginkan pelaku dihukum. Aku mati lah. Itu mah jelas-jelas berencana. Menurut salah seorang temannya, Eno pernah mengaku sedang memiliki masalah dengan salah satu rekan di tempat dia bekerja. Sempat cerita apa si korban ke adik gitu kemarin? Pernah ribut katanya sama temen satu pabrik cewek. Masalahnya apa itu? Dianya kan lagi ketawa, itunya lewat, kirain ngetawain dia. Itu cerita kayak gitunya kapan itu? Tanggal libur panjang itu hari Kamis. Pas libur panjang. Tapi dia nggak cerita itu temennya namanya siapa Enggak. apa gitu nggak. Cuma cerita itu doang. Tapi setiap kali pulang sering cerita sama adik masalah-masalahnya gitu ya. Jarang pulang sekarang ini. Itu ada temen cowok apa sih? Cewek? Temen cewek. Temen cewek. Eno Fahira, gadis berusia 18 tahun tersebut, ditemukan tewas di mes tempatnya bekerja di Kampung Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Korban ditemukan pertama kali oleh temannya dalam kondisi tidak mengenakan busana dan terdapat cangkul yang masih menancap di kemaluannya.
Warga Kabupaten Tangerang, Banten lagi-lagi dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan sadis. Kali ini korban pembunuhan adalah gadis belia berinisial EF. Gadis berusia 18 tahun tersebut ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar mes karyawan milik pabrik PT Polita Global Mandiri. Tempat kejadian perkara berada di Desa Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Saat ditemukan pada Jumat siang, kondisi mayat EF begitu mengenaskan. Selain telanjang bulat, terdapat gagang cangkul tertancap di kemaluan korban. Kedua orang tua korban yang datang dari kampung halaman di Lebak Suami, Kabupaten Serang, Banten ini tak kuasa menahan tangis saat melihat anak keempatnya dari 7 bersaudara tewas secara mengenaskan. EF baru bekerja di PT Polita Global Mandiri selama 4 bulan. Di mata para sahabat, korban merupakan pribadi yang tertutup. Deket banget. Dekat. Terus pernah cerita nggak punya masalah nggak sih korban? Nggak ada mah, jarang cerita. Jarang cerita. Ini teman apa sih? Teman main atau Temen main doang. Satu kerjaan? Akrab. Iya, satu kerjaan. Tapi nggak tinggal di mes? Nggak tinggal di mes. Kadang makan bareng di pabrik. Selama ini korban punya pasangan nggak? Tahu udah saya. Saya nggak pernah cerita. Nggak cerita dia orangnya. Berarti korban sangat tertutup gitu ya? Iya, Kasus pembunuhan ini kini tengah ditangani pihak kepolisian Resor Metro Tangerang Kota. Saat dilakukan olah tempat kejadian perkara, polisi mendapati sejumlah barang bukti termasuk bercak darah yang terdapat sidik jari tertempel di lantai dan dinding kamar. Polisi juga menemukan cairan sperma di kasur korban. Korban disetubuhi terlebih dahulu sebelum dibunuh. Temukan korban seorang wanita, Eno Parinah, umur sekitar berapa tahun ya? 19 tahun ya, yang ditemukan dengan luka-luka di kemaluan, di alat vitalnya. Nah, kemudian dengan fakta TKP juga diduga sebelumnya telah terjadi hubungan badan ya. Dari fakta TKP itu kita duga telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati ya. Untuk mengarah kepada pembunuhan kita dalami gitu. Ada hubungan seksual dan? Ada ditemukan fakta terjadi hubungan seksual karena ada barang bukti yang ditemukan terdapat sperma. Dugaan kita ya mungkin ada hubungan pacaran sehingga ada permasalahan di antara keduanya. Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Hermika Effendi, CPNN. Seorang wanita di Tangerang, Banten ditemukan tewas mengenaskan di kamarnya. Ia diduga menjadi korban penganiayaan. Warga mengerumuni Wisma, tempat tinggal pekerja pabrik PT Polita Global Mandiri di Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi tengah menyelidiki kematian seorang wanita bernama Eno Parihah di tempat ini. Buruh pabrik itu ditemukan tewas di kamarnya. Aparat langsung mengumpulkan barang bukti dari tempat kejadian perkara. Mereka juga menginterogasi teman-teman Eno yang terakhir melihat korban dalam keadaan hidup. Dari fakta TKP itu kita duga telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati ya. Untuk mengarah kepada pembunuhan kita dalami gitu. Ada hubungan seksual dan? Ada ditemukan fakta terjadi hubungan seksual karena ada barang bukti yang ditemukan terdapat sperma. Kalau sementara motifnya apa nih, Dan? Motif belum bisa kita ketahui karena kita masih dalami dari beberapa pemeriksaan saksi. Kalau motif diketahui nanti setelah tersangkanya bisa tertangkap. Kalau sekarang tersangkanya belum tahu motifnya. Gitu, ya. Dugaan kita ya mungkin ada hubungan pacaran sehingga ada permasalahan di antara keduanya. Gitu. Ibu korban sangat terkejut dengan kejadian yang menimpa putrinya. Temennya yang masuk malam itu pulang. Kan dia masih pagi, masih malam. Pulang pagi. Udah meninggal gitu. Mungkin semalam. Katanya jam 10 masih ketawa ke TV katanya mah. Sama temen-temennya. Ibunya pagi bu? Iya pas itu mes yang malam itu kan mau tidur, masuk. Yang pulang. Tapi ada kayaknya yang kerja gitu kalau ya. Pagi ditemukannya? Lo tahu katanya pas itu aja lah.
pintunya pas dia. PT apa namanya? Takutan anak pintunya juga. PT apa? Jenazah Eno saat ini masih diautopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Sementara polisi sedang mengejar pelaku yang tega berbuat sadis pada wanita berusia 19 tahun itu. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Akibat tertabrak kereta komuter lain Bogor Jakarta di jalur rel Cilebut Bogor, Jawa Barat. Beruntung saat kejadian, 2 orang di dalam minibus sempat menyelamatkan diri. Warga dan petugas PT Kereta Api Indonesia bergotong royong meminggirkan sebuah minibus yang ringsek di perlintasan dekat Kampung Patahunan, Cilebut, Bogor. Mobil ini baru saja ditabrak kereta komuter lain jurusan Bogor, Jakarta dan terseret. Menurut saksi, kecelakaan ini terjadi akibat keteledoran pengemudi. Beruntung, walau kendaraan rusak berat, sopir dan penumpangnya selamat. Keduanya sempat menyelamatkan diri sebelum kereta menghantam mobil. Keluar ke arah jalan raya, yang itu dia terlalu ke kiri ngambilnya, akhirnya selip didorong barang pas sampai keluar mobil, akhirnya keluar kereta. Itu kenapa Pak bisa selip itu? Ya mungkin ngambil agak terlalu kiri. Bannya yang selip. Nah, bannya selip. Kalau dia arah dari kalau dia ke kanan ya nggak mungkin lah. Jadi itu dia terlalu kiri sih. Terlalu ke kiri ngambilnya. Jadi mungkin mater ini didorong sama barang-barang ada nggak kuat. Kedua ada kereta. Ya terjadilah. Menurut warga, kecelakaan kerap terjadi di perlintasan ini. Mereka berharap PT KAI membuat palang perlintasan agar warga dan pengendara lebih aman menyeberangi rel. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Berisi marmer terguling di Jalan Raya Serang, Banten. Sopir dan kernet pun tergencet dan kecelakaan terjadi karena pengemudi menghindari sebuah motor yang terjatuh. Truk kontainer ini terperosok di parit di Jalan Raya Serang, Jakarta, tepatnya di Cikande, Serang, Banten. Pengemudi kendaraan berukuran besar ini kehilangan kendali karena menghindari motor dari arah berlawanan. Kejadian ini mengakibatkan kemacetan panjang. Menghindar ke kanan, dapat menabrak motor yang jatuh, akhirnya digulung. Sopir dan kernet truk selamat, namun mereka terjepit. Menyelamatkan keduanya. Mereka berhasil mengeluarkan sopir dan kernet ini. Kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Sementara bangkai truk kontainer yang berisi marmer ini masih di lokasi karena petugas kesulitan mengangkatnya meski telah mengerahkan alat berat. Dari Serang, Banten, Taufik dan Anggit Gunadi, TV One mengabarkan. Sebuah mobil penerangan polisi ketika melintas di Jalan Protokol Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dalam waktu singkat, si jago merah menghanguskan hampir seluruh bagian kendaraan. Petugas pemadam kebakaran sibuk menjinakkan api yang membakar sebuah mobil penerangan milik Polda Metro Jaya. Kendaraan ini terbakar ketika melintasi jalan yang ramai Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat siang tadi. Mobil penerangan ini rencananya dipakai untuk penjagaan Stadion Gelora Bung Karno. Para petugas fokus menyiram bagian depan serta belakang mobil. Sebab si jago merah diduga muncul dari hubungan pendek arus listrik di panel board desk depan.
Api kemudian menyambar bagian kelistrikan di belakang mobil. Beruntung tidak ada anggota Polri yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Namun, akibat kebakaran mobil, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto menuju Senayan dan Slipi sempat tersendat. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Polda Gorontalo, Brigjen Hengki Kaluara. Selamat petang. Selamat petang, Pak Hengki. Selamat petang. Ya, bagaimana ini untuk kelanjutan kasusnya sendiri? Seperti apa sih Pak kronologisnya Pak? Kasus ini sudah ditangani oleh Polda Sulawesi Utara, sehingga kami dari Gorontalo memonitor perkembangannya setelah mendapat undangan dari Polda Sulawesi Utara untuk melakukan gelar perkara. Tadi pagi kami sudah mengutus Wadireskrim Polda Gorontalo untuk mengikuti perkembangan penanganan yang dilaksanakan oleh Polda Sulawesi Utara. Iya, Pak Hengki, ini kan kejadian terjadi, koreksi saya jika salah ya Pak, sekitar tanggal 20 Januari 2016 ya Pak, kalau tidak salah ya. Keluarga juga sudah melaporkan ke pihak kepolisian. Apa yang membuat atau kendala dari pihak kepolisian yang sampai saat ini belum juga bisa menguak kejadian yang menimpa V ini Pak? Kami juga mengikuti perkembangan ini lewat media, dan tentunya penanganan-penanganan yang selalu ditangani oleh pihak kepolisian selalu melihat dari proses-proses yang harus dilalui, sehingga keterlambatan ini bisa saja karena mereka harus melakukan berbagai upaya-upaya agar supaya tidak semata-mata harus melihat dari kasus atau lokus deliktinya, tetapi tentunya melihat bagaimana caranya menemukan apakah itu berkait dengan saksi, apakah itu berkait dengan konfirmasi-konfirmasi dari penelitian dari pihak korban. Sehingga apa yang kami temukan adalah ketika pihak korban menyampaikan lokus delikti bahwa tidak hanya di daerah Polda Sulawesi Utara, tetapi juga di Polda Gorontalo. Ketika kita menemukan informasi ini bahwa ada keterlibatan dua oknum anggota Polri, sehingga ini juga maka dilakukan penyelidikan lanjut dengan melaksanakan koordinasi dan melaksanakan konfirmasi dengan pihak Polda Sulawesi Utara. Ya Pak Hengki, dari hasil penyidikan tersebut, bagaimana hasilnya? Apakah betul ada dua oknum anggota dari Polda Gorontalo yang terlibat ini? Kami berusaha untuk memperkuat dari informasi yang disampaikan oleh pihak korban dan keluarga korban. Dan inilah yang kami selidiki, apakah ini terkait dengan anggota Polda Gorontalo ataukah yang memang menyebut-nyebut dengan mengaku-ngaku sebagai anggota polisi. Ini yang kami dalami sekarang ini. Pak Hengki, dan tentunya ya. Ini ada 15 pelaku ya Pak yang melakukan aksi keji terhadap V ini. Apakah memang dari 15 pelaku ini, konon katanya ada yang salah satu tetangga dari korban. Sudahkah kepolisian meminta keterangan dari pihak keluarga juga dari pihak tetangga korban yang mengenal dari pelaku ini Pak? Sampai dengan saat sekarang kami tentunya harus mengikuti hasil pemeriksaan Polda Sulawesi Utara. Sekarang ini Wadireskrim sudah menuju ke Polda Sulawesi Utara untuk mendapat informasi yang akurat dari hasil pemeriksaan saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh pihak Polda Sulawesi Utara. Dan ini belum sampai kepada pihak Wadireskrim ini berkoordinasi dengan kami. Dia harus laporkan ke kami apa yang dia peroleh di Polda Sulawesi Utara. Baik, jadi hingga saat ini masih terus berkoordinasi begitu ya? Belum ada hasil yang signifikan karena memang dalam proses kerjasama ini antara Polda Sulut, Gorontalo dan juga ada Polres Manado begitu, Pak? Ya, karena kami malah lebih atens untuk kepada pihak keluarga korban, karena pihak keluarga korban menginformasikan ada dua oknum anggota Polda Gorontalo. Jadi itu yang kami utamakan untuk bisa mencari tahu siapa sih yang sebenarnya dua oknum anggota Polda Gorontalo ini. Apakah
dia oknum anggota Polda Gorontalo atau mengatasnamakan anggota Polda Gorontalo. Ini yang harus kita pastikan, sehingga kami lebih proaktif kepada pihak keluarga korban. Baik, terima kasih Pak Kapolda atas waktunya. Kita tunggu. Dan kita berharap ya ada kabar baik dari proses ini. Terima kasih Pak Hengki untuk waktunya Pak. Selamat petang. Oke, dan kita beralih